Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar matematika dengan melanjutkan bab 2 dengan materi menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Caranya untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas atau jumlah tertentu, caranya dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Mari anak-anak kita ke contoh soal ya. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Caranya yaitu 1/4 dari 8, yaitu 8 apel. Itu termasuk kuantitas ya, 8 apel sama dengan 1/4 dikalikan 8, 1 dikalikan 8 atau 8 dikalikan 1/4. Artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Berikutnya yaitu berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas. Kita harus mengetahui 1 lusin dulu ya. 1 lusin sama dengan 12 buah. Jika 4 lusin gelas, maka 4 dikalikan 12. Hasilnya 48 gelas. Sehingga 1/2 dari 48 sama dengan 1 dikalikan 48 per 2 atau dibagi 2. Maka 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi 1/2 bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Berikutnya, hasil panen Pak Rian adalah 4 kuintal. Sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Rian? Nah, penyelesaiannya kita harus mengetahui 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, kalau 4 kuintal sama dengan 4 dikalikan 100 kg sama dengan 400 kg. Sehingga 1/5 dari 4 kuintal itu tadi, maka 1/5 dari 400 sama dengan 1 dikalikan 400 dibagi 5 atau 400 dikalikan 1/5 sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80 kg untuk makan keluarga sehari-hari. Jadi, padi yang akan dijual oleh Pak Rian adalah 400 kg dikurangi 80 kg sama dengan 320 kg. Nah, anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Yuk kita simak dulu materi tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam satu soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari urutan paling kiri. Namun, jika dalam soal terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang berada dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Supaya lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut ya. Soal yang pertama, 1/2 ditambah 0,82 dikurangi 34 sama dengan, langkah yang pertama kita jadikan ke pecahan biasa semua dulu ya. Untuk yang 1/2 itu tetap, maka kita tulis 1/2 ditambah 0,82, kalau dirubah
ke pecahan biasa menjadi 82 per 100. Nah, dikurangi 34. Nah, pecahannya tetap ya 3 per 4. Maka kita hitung 2, 100 sama 4, kita cari KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan dari 2, 100, dan 4 yaitu berapa anak-anak? Ya, adalah 100. Maka 100 dibagi 2 itu hasilnya nanti dikalikan 1 menjadi 50. 100 dibagi 100, 1. 1 dikalikan 82 sama dengan 82. Selanjutnya 100 dibagi 4 itu 25. 25 dikalikan 3 yaitu 75. Nah, dihitung 50 ditambah 82 dikurangi 75 sama dengan 57 per 100. Nah, di sini kita bisa merubahnya ke bentuk persen. Ya, 57 per 100 sama dengan 57%. Atau kalau misalkan dirubah ke bentuk pecahan desimal itu menjadi 0,57. Soal berikutnya kita ke soal nomor 2. 3 per 5 ditambah 0,9 dikurangi 3 per 4 sama dengan, kita merubahnya ke bentuk pecahan desimal semua. Nah, untuk 3 per 5 ini kita hitung di oret-oretan ya. 3 per 5 itu jika dihitung ke pecahan desimal menjadi 0,6 ditambah 0,9 dikurangi 3 per 4 kalau dirubah ke pecahan desimal yaitu 0,75. Kita hitung 0,6 ditambah 0,9 dulu ya, ke bentuk penjumlahan bersusun. 0,6 ditambah 0,9 kita jumlahkan. 6 ditambah 9 yaitu 15. Kita tulis 5, disimpan 1 di atas angka 0. 1 ditambah 0 ditambah 0 yaitu 1. Nah, kita kasih koma dulu. Nah, 1,5. Selanjutnya 1,5 dikurangi 0,75. Kita kurangi. Nah, 1,5 ini kita beri tanda 0 di sebelah angka 5. Nah, minta bantuan ya. Sehingga 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka kita meminjam di angka 5. 5 menjadi 4, 0 menjadi 10. Maka 10 dikurangi 5 hasilnya 5. 4 dikurangi 7 tidak bisa, sehingga pinjam di angka 1. 1 menjadi 0 dan 4 menjadi 14. 14 dikurangi 7 yaitu 7, sehingga 0,75. Jadi hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan 0,75. Kita ke cara yang lain ya. 3 per 5 ditambah 0,9 dikurangi 3 per 4. Ini kita rubah ke pecahan biasa semua. Nah, kita tulis dulu. 0,9 itu kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 9 per 10 dikurangi 3 per 4. Nah, KPK dari 5, 10, dan 4 kita harus mencari terlebih dahulu. Berapa KPK-nya ya? Coba dihitung ya. Iya, benar. KPK dari 5, 10, dan 4 sama dengan 20. 20 kita bagikan ke angka
5 atau penyebut 5. 20 dibagi 5 yaitu 4. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. 20 dibagi 10 ada 2, dikalikan 9 hasilnya 18. Selanjutnya 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Kita hitung 12 ditambah 18 dikurangi 15. Ayo berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, hasilnya 15/20. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5, 20 dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sehingga 3/4 jika dirubah ke pecahan desimal itu menghasilkan 0,75. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu menjaga kesehatan ya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.